Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan materi tentang manajemen kelas. Pertama, pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Kegiatan ini merupakan suatu usaha guru yang sengaja dilakukan oleh guru untuk melakukan pembelajaran agar dapat berjalan efektif sehingga memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin dan membentuk perilaku berbudaya. Yang kedua ada pengertian pendekatan dalam manajemen kelas. Pendekatan berasal dari kata dekat yang berarti pendek, tidak jauh, hampir, akrab, dan menjelang, sementara pendekatan secara bahasa dapat diartikan sebagai proses atau cara perbuatan mendekati, namun secara istilah pendekatan bersifat aksiomatis, yaitu yang sudah jelas kebenarannya, menyatakan suatu pendirian, filsafat, keyakinan atau merupakan sebuah paham pokok. Jadi pendekatan dalam manajemen kelas dapat diartikan sebagai cara pandang seorang guru dalam menentukan kegiatan mengelola kelas. Kemampuan guru dalam mengelola kelas termasuk dalam satu dari perwujudan kompetensi pedagogik atau metode guru dalam mengajar. Kemampuan pertama yang harus dikuasai oleh guru untuk mengelola kelas merupakan kemampuan dalam memahami, memilih, dan menggunakan berbagai pendekatan yang harus ditentukan dalam manajemen kelas sehingga menjadikan kelas menyenangkan. Tujuan manajemen kelas yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelek siswa dalam belajar. Yang keempat, membina dan membimbing siswa dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Pendekatan dalam manajemen kelas ada 10. Yang pertama yaitu pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter merupakan pengelolaan kelas bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai yang dikehendaki oleh guru. Peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedisiplinan merupakan faktor penentu dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dalam hal ini, guru harus menekankan pentingnya peserta didik untuk menaati peraturan. Berbagai peraturan tersebut ibaratnya adalah penguasa yang harus ditaati oleh peserta didik dan guru. Dalam pendekatan ini biasanya guru melakukan kesepakatan sebelum melakukan pembelajaran atau di awal pembelajaran mengenai apa yang harus boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Namun tak hanya peserta didik, guru juga harus konsisten dalam melaksanakannya. Yang kedua ada pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi juga bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran. Namun, perbedaannya, pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan ancaman kepada peserta didik, misalnya melarang, sindiran, dan memaksa. Pendekatan ini dilakukan ketika kondisi kelas benar-benar sudah tidak dapat terkontrol atau dikendalikan. Jika seorang guru masih mampu memecahkan masalah yang terjadi di waktu pembelajaran, maka pendekatan ini dapat ditangguhkan. Pendekatan ini harus dilakukan dalam tarif kewajaran. Jika berlebihan, dimungkinkan bahwa peserta didik akan lebih bersikap represif dan melukai perasaan peserta didik lainnya. Yang ketiga ada pendekatan permisif,
yaitu pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan peserta didik, atau tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana. Juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan apa yang diinginkan. Guru berperan sebagai pendorong kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhannya secara wajar. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin dan berperan sebagai pendorong mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Yang keempat ada pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang dasari kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar managerial class. Pendekatan ini berpendapat bahwa managerial class yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peran guru adalah merencanakan dengan teliti pembelajaran yang baik, kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan mampu dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, peran para pengembang pendekatan instruksional menyarankan guru dalam mengembangkan strategi manajemen kelas memperhatikan hal-hal seperti menyampaikan kurikulum dan pembelajaran yang menarik, relevan, dan sesuai. Kedua, ada menerapkan kegiatan yang efektif, juga menyediakan daftar kegiatan rutin kelas, memberikan pengarahan yang jelas, menggunakan dorongan yang bermakna, memberikan bantuan mengatasi rintangan, merencanakan perubahan lingkungan, mengatur kembali struktur situasi. Yang kelima ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan ini didasarkan pada suatu tanggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu apabila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk memecah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peran guru adalah perencanaan dan implementasikan pelajaran yang baik. Yang keenam ada pendekatan resep. Pendekatan ini berbentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Daftar tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Ini biasanya dapat ditemukan dalam artikel karena daftar isi ini sering merupakan resep yang cepat dan mudah. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan buku masak atau resep. Yang ketujuh ada pendekatan perubahan tingkah laku, yaitu pendekatan pengubahan perilaku didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini berlaku baik bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang. Pendekatan pengubahan tingkah laku dibangun atas dua anggapan dasar. Yang pertama, ada 4 proses yang perlu diperhitungkan dalam belajar bagi semua orang pada segala tingkat umur dan dalam segala keadaan. Yang kedua, proses belajar itu sebagai atau seluruhnya dipengaruhi atau dikontrol oleh kejadian-kejadian yang berlangsung di lingkungannya. Dengan demikian, tugas pokok guru adalah menguasai dan menerapkan tingkah laku manusia, yaitu penguatan yang positif, penghukuman, kehilangan, terus penguatan positif dan penguatan negatif yang selalu diberikan kepada peserta didik. Yang kedelapan ada pendekatan sosio-emosional. Pendekatan ini dibangun atas dasar bahwa pembelajaran yang efektif tergantung hubungan yang positif antara peserta didik dan guru.
Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan yang baik, membangun hubungan pribadi yang baik dengan peserta didik, baik dan positif dengan peserta didiknya, dan meningkatkan iklim sosio-emosional yang positif pula. Kondisi sosio-emosional yang harus dibangun oleh seorang guru meliputi terbinanya sikap persahabatan guru dan peserta didik. Yang kedua, ciptakan satu kondisi yang menyebabkan peserta didik sadar akan kesalahannya sehingga ada dorongan untuk memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, terciptanya hubungan baik guru peserta didik senantiasa gembira, penuh gairah dan semangat, bersikap optimis, realistis, dan kegiatan belajar mengajar yang sedang dilakukan secara terbuka terhadap hal-hal yang akan ada pada diri peserta didik dan diri guru. Yang kesembilan, ada pendekatan kelompok, yaitu membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok di dalam kelas menjadi produktif. Di samping itu, pendekatan ini juga mengharuskan guru untuk mampu menjaga kondisi hubungan antara kelompok agar dapat selalu berjalan dengan baik. Menurut Syaiful Bahri, dasar dari group process approach ini adalah psikologi sosial dan dinamika kelompok yang menengahkan dua asumsi sebagai berikut. Pengalaman belajar di sekolah bagi peserta didik berlangsung dalam konteks kelompok sosial. Asumsi itu mengharuskan guru kelas dalam mengolah kelas selalu mengutamakan kegiatan yang dapat menginstrumentasikan seluruh personal di kelas. Dengan kata lain, kegiatan kelas harus diarahkan pada kepentingan bersama dan sedikit mungkin kegiatan yang bersifat individual. Yang kedua, yaitu tugas guru terutama adalah memelihara kelompok belajar agar menjadi kelompok yang efektif dan produktif. Berdasarkan asumsi ini, berarti seorang guru kelas harus mampu membentuk dan mengaktifkan peserta didik bekerja sama dalam kelompok atau group students. Hal tersebut harus dilakukan secara efektif agar hasilnya lebih baik daripada peserta didik belajar sehari-hari. Kegiatan guru sebagai kelompok antara lain dapat diwujudkan berupa regu belajar atau team teaching yang bertugas membantu kelompok belajar. Yang ke-10 ada pendekatan elektis atau pluralistik, yaitu pendekatan yang menunjukkan pada suatu sistematika dalam konseling yang berpegang pada pandangan teoritis dan pendekatan approach yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari beberapa konsepsi serta pendekatan konselor. Dalam hal ini guru berpegang pada pola elektik, berpendapat bahwa mengikuti satu orientasi teoritis serta menerapkan satu pendekatan saja terlalu membatasi ruang gerak peserta didik. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini guru menggunakan variasi dari sudut pandang, prosedur, dan teknik sehingga dapat melayani masing-masing konsep sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan ciri khas masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Dengan demikian, dari berbagai pendekatan tersebut, seseorang guru berhak memilih dan mengembangkan berbagai pendekatan dalam pengolahan kelas sesuai dengan kemampuan sendiri, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dan agar menciptakan tujuan pembelajaran yang maksimal.